Halo pemirsa, apa kabar? Sehat ya? Nah, sekarang di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai cabang bumi atau sio. Oke. Sekarang saya akan menerangkan sedikit mengenai tiang langitnya yang di atasnya. Jadi dari 4 pilar itu ada tiang langitnya. Nah, itu tiang langit itu adalah dasar basi dan itu adalah 5 elemen dan berkembang menjadi 10 karena ada yang dan yin-nya. Oke, itu akan saya jelaskan secara cepat saja supaya kalian juga mengerti apa sih dasar daripada basi selain cabang bumi atau sio. Baik, 5 elemen tiang langit itu adalah kayu, api, tanah, logam, dan air. Dan dia dipecah lagi menjadi yang kayu atau yang wood, yin kayu atau yin wood, dan seterusnya. Ada yang fire, ada yin fire, ada yang earth dan yin earth tanah, dan ada yang metal dan yin metal logam, ada yang water dan yin water adalah air. Dan itu membentuk 4 pilar tiang langit dan cabang bumi. Ini tiang langit yang akan kita bicara. Baik, saya akan jelaskan mulai dari yang wood. Apa itu yang wood? Yang wood itu kalau kita bicara apa sih representasi daripada yang wood? Nah, yang wood itu adalah pohon yang besar. Contoh beringin, pohon duren kali ya, pohon duren, pohon kelapa. Nah, itu yang wood semua itu gede-gede. Nah, sifat positif kemampuan untuk mengembangkan. Nah, susah banget. Mengembangkan. Nah, atau bahasa Inggrisnya ability to mengembangkan, kemampuan untuk mengembangkan gitu. Terus dia bisa buat cabang-cabang banyak lah, seperti misalnya dia punya restoran. Nah, dia jago tuh untuk menjadikan restoran itu mempunyai cabang-cabang, bahkan dia bisa membuat menjadi franchise. Nah, jadi ability to expand, waduh gaya banget ya, itu kira-kira. Terus dia yakin dan disiplin. Nah, itu bagus dari yang wood, yakin dan disiplin. Tapi di sisi lain kan dia itu yakin. Nah, saking yakinnya akhirnya lama-lama dia nggak yakin sendiri sama apa yang dia punya. Lucu kan? Nah, inilah tipikal daripada yang wood yang akhirnya dia diam gitu. Yakin tapi akhirnya karena banyak orang diomongin gini-gini, dia terpengaruh akhirnya. Iya ya, jadinya gitu, jadi nggak yakin gitu ya. Oke, terus keras kepala. Nah, itu yang mesti dirubah dari orang-orang yang dinaungi oleh yang wood. Jadi janganlah terlalu keras kepala. Pendapat orang juga banyak benarnya. Oke, lanjut kita ke yin wood. Apa sih yin wood? Yin wood itu adalah kayu-kayu yang kecil. Kayu kecil itu apa sih representasinya? Rumput, alang-alang, bunga, kan cantik itu bunga, terus lumut, nah gitu-gitulah yang kecil-kecil. Nah, itulah yin wood. Nah, positifnya yin wood adalah membuat jaringan, network. Dia mampu untuk membuat network seperti rumput yang menyebarnya cepat, alang-alang yang tumbuhnya cepat. Nah, itulah yin wood. Jadi orang-orang yang ada di bawah naungan yin wood, orang-orang yang pintar membuat jaringan, terus fleksibel, sangat fleksibel. Lihat aja tanaman-tanaman lumut yang bisa hidup di batu, sangat fleksibel ya. Mestinya kan dia di tanah tapi bisa hidup di batu. Terus adaptif, jadi tetap ya itu tadi kayak lumut, dia tetap cepat beradaptasi. Aduh, susah banget ngomong. Itu terus berpikirannya cepat. Sangat cepat. Oh, jadi ini juga satu kelemahan di mana akhirnya dia bisa saking cepatnya nggak mikir lagi, jadi kejeblos gitu loh. Nah, kira-kira itu yang harus dirubah tuh, jangan sampai kejeblos. Terus sifat jelek dari yin wood tuh manipulatif gitu. Jadi manipulatif, dia kelihatan hijau tapi dia menutupi sesuatu yang indah gitu. Atau enggak, sesuatu yang jelek dia tutupi dengan rumputnya sehingga kelihatannya indah. Nah, jadi memang manipulatif. Jadi itu sifat yang mesti dirubah dari orang-orang yin wood. Ya, kita aware dan kita change lah ya. Terus ketergantungan, pastilah orang yin wood tergantung, karena tanpa tanah dia nggak bakal bisa hidup. Dan terus
senang mencari perhatian seperti bunga kan, mau dia merekah gitu, merekah apa ya, ya merekah lah gitu kan, wih cantik nih, keren gitu kan, nah jadi mencari perhatian. Nah kalau itu dia nggak dapet, langsung layu gitu. Nah itu yang kurang oke dari yin wood ya, semoga bisa diperbaiki. Yang fire, apa itu yang fire? Yang fire adalah representasi daripada matahari, itulah yang fire, matahari. Nah kelemahan yang paling, jangan kelemahan deh, kelebihan dulu, langsung aja lemah. Oke, dia punya kekuatan persisten gitu. Jadi persisten ya namanya juga persis. Jadi dia jarang salah pada saat dia menentukan satu pemecahan masalah. Dia pinter sekali melakukan itu. Terus karismatik, oke, karismatik, optimis, percaya diri. Nah lihat aja matahari itu percaya diri banget, sinar aja terus nggak selesai. Nah itulah yang fire. Negatifnya dia egois, terus melihat dari diri dia. Jadi dia tidak akan melihat orang lain, dia akan lihat nih gue begini loh, nah lu mesti ikut gue lah, itu kira-kira seperti itulah si yang fire. Oke, nah terus infleksibel. Nah, Anda bayangkan kalau misalnya matahari tidak fleksibel, lucu kan malah, atau matahari fleksibel, lucu malah kan. Memang matahari itu tidak fleksibel. Apa artinya? Dia akan selalu terbit di timur dan terbenam di barat, nggak pernah dia terbit di selatan, terbenam di utara. Nah nggak ada cerita. Nah itulah makanya kita sadari diri bahwa kalau kita yang fire, kita sangat sulit untuk fleksibel, dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan satu hal lagi, yang fire sangat mudah ketipu. Kenapa? Karena dia tidak bisa menembus ke dalam, dia hanya di permukaan tanah. Jadi dia ngelihat orang baik buruknya dia nggak ngerti gitu, sering salah menilai orang. Nah itu mesti hati-hati untuk orang-orang yang fire. Baik, sekarang kita lanjut ke yin fire. Nah dia punya ability to sell, gaya ability to sell, jadi kemampuan untuk menjual. Nah ini kalau kalian mau cari salesman ya carilah orang-orang yin fire, ini jago semua ini, karena dia membawa kehangatan di tengah kegelapan. Dialah yang menyalakan, karena representasi dari obor, lampu, ini lampu lilin. Tetapi mereka mudah sekali untuk patah semangat. Kenapa patah semangat? Kalau lilin, bayang kita nyalain terus kita tiup, langsung mati deh. Nah cuman gampang kita untuk nyalakan lagi, makanya mereka cepat recover, oke? Dan mereka cepat membuat keputusan. Nah yang negatif tadi adalah tidak stabil tadi, tidak stabil, mudah untuk patah, terus cari lagi sesuatu yang baru. Nah itu juga jelek tuh. Terus gampang mengeluh, terus berpikiran sempit ya. Terangnya kan cuman nggak kayak matahari bisa luas dia menerangi. Kalau ini kan paling satu ruangan, jadi kayaknya dia berpikiran sempit. Nah itulah yang mesti dirubah dari yin fire. Belajarlah untuk berpikiran luas seperti yang fire. Meskipun dia yin fire kan nggak apa-apa, kan bisa berubah, kita manusia, benar kan? Ya oke, dari yin fire kita masuk ke yang earth. Yang earth itu kalau kita representasikan adalah gunung yang besar gitu ya, gunung, dan dia diam di tempat. Makanya yin fire punya kelemahan, yang earth punya kelemahan itu jarang sekali dia mau mengunjungi orang. Kalau istilahnya itu apa? Ngomongnya aja kacau nih. Bersilaturahmi, begitu nggak? Oke, bersilaturahmi. Nah itu yang earth tuh paling males tuh bersilaturahmi. Padahal itu sangat penting. Kenapa? Karena kita mendapatkan peluang-peluang biasanya dari bergaul dan mendatangi rumah teman, mendatangi rumah saudara, family, bahkan orang tua. Nah, yang earth itu susah banget disuruh jalan gitu loh. Nah, tapi yang earth itu mempunyai kemampuan untuk mengamati atau observasi. Aduh, belepotan nih, sorry ya. Pemirsa sering belepotan kalau ngomong. Terus realistis dan berpikiran terbuka. Terbuka dalam artian dia akan melihat sesuatu secara logis aja. Dia nggak nutupin, dia lihat logis. Jadi orang datang ke dia akan memberikan pemikirannya dari dalam diri dia. Nah, orang-orang yang earth itu perfeksionis. Nah ini mesti sedikit dirubah. Perfeksionis bagus, tapi ini terlampau perfeksionis. Jadi
Jarang sekali mereka puas terhadap sesuatu hal, sehingga mengakibatkan kalau dia bos bermasalah untuk bawahannya, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Nah, itu yang harus mesti robah supaya kerja sama tim bagus. Dan emosional, moody. Nah, emosional itu seperti gunung berapi kan. Magma di dalam menunggu meletus, begitu sekali meletus. Nah, itu bahayanya yang Earth itu jangan memendam perasaan, karena sekali dia meletus bahaya seperti gunung meletus. Nah, itu hati-hatilah yang Earth dalam membawa diri, berubahlah dan jangan menjadi loners, jadi kesepian gitu, sendiri apa sendiri. Makanya robahlah supaya kalian mau bersilaturahmi, mengunjungi teman-teman dan andai tolan dan family. Baik, dari yang Earth kita pindah ke Yin Earth. Yin Earth itu adalah tanah yang kita pijak atau tempat tanaman tumbuh ya. Yang tanah inilah tanah yang kita pijak. Nah, Yin Earth ini mempunyai kemampuan untuk mencari sumber daya. Jadi Yin Earth itu di dalamnya kan tuh banyak banget kayak topsoil lah, humus dan segala macam ya, yang bisa menjadi tumbuhan hidup. Makanya dia mempunyai kemampuan untuk mencari sumber daya, di ability to find resource. Nah, itulah Yin Earth. Bagus dia, terus kreatif, inovatif, dan produktif. Yin Earth. Tanpa Yin Earth, tanaman nggak bisa hidup. Tanpa Yin Earth, kita di mana ya mau berpijak. Makanya mereka itu produktif, selalu produktif. Nah, negatifnya adalah posesif. Posesif, pengendalian orang dikendalikan, habis dikontrol sama dia, terus keras kepala. Nah, inilah kelemahan-kelemahan dari Yin Earth. Jadi posesif itu kadang-kadang positif, tetapi umumnya negatif gitu, terlampau posesif gitu loh. Nah, kalau udah mau tuh, waduh, gila-gilaan deh ngejarnya. Oke, kita pindah ke yang metal. Oke, yang metal itu kemampuan untuk melaksanakan keras. Yang metal apa sih yang metal? Yang metal itu kayak kampak tuh, yang gede atau enggak apa ya, gergaji yang besar gitu, alat berat, mobil tuh yang metal. Kalau terdiri dari logam semua ya, pokoknya logam-logam yang besar. Nah, yang metal ini punya kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Jadi ability to execute, gaya, ability to execute, nah gitu ya, benar kan? Oke, jadi kemampuan untuk melaksanakan. Terus ya biasa, umumnya pekerja keras, setia dan bertanggung jawab. Nah, kelemahannya itu paling jelek itu adalah menghakimi orang. Itu nggak boleh menghakimi orang. Jadi senang sekali menghakimi orang, nyala-nyalain orang. Nah, inilah yang metal yang mesti robah, harus dirobah itu. Jadi janganlah menghakimi orang, kita sendiri kan belum baik gitu. Terus jadi membuat musuh dengan dia menghakimi orang, dan akhirnya jadi kasar, mulutnya kasar biasanya. Padahal maksudnya sih mau terus terang, tapi pakai kata-katanya nggak cocok. Nah, inilah yang metal yang mesti dihindari. Baik, kita pindah ke yin metal. Yin metal itu adalah perhiasan, jadi kayak kalung kok sini nih, kalung, cincin. Nah, itu jadi ya itu perhiasan, terus ya logam-logam yang kecil lah, tapi kita konotasikan sebagai perhiasan. Itulah yin metal. Jadi kemampuan untuk bernegosiasi. Kenapa bisa negosiasi? Ya karena dia indah kan, cincin kan indah, tuh permata kan indah, orang jadi tertarik. Nah, orang-orang ini ya ayam nih, sama ayam, pinter jualan deh, pinter negosiasi. Nah, dia penghubung yang baik ya, penghubung yang baik, dan dia multi skill, banyak sekali keahliannya. Dan tapi ingat ya, multi skill ini kadang-kadang jadi jelek. Kenapa? Akhirnya dia nggak fokus. Nah, itu aja. Nah, terus intuitif. Nah, itu yang bagus juga dari yin metal. Dan yang negatif adalah terlampau perhitungan. Nah, itu yang mesti dihindari. Berhitung boleh, tapi kalau terlampau juga jadinya nggak jadi apa-apa nantinya. Kenapa ya? Akhirnya kita nggak jadi jalan gara-gara berhitungan, ntar rugi nih gini-gini, ya nggak jadi jalan nantinya. Nah, itu hati-hati. Terus bangga diri sendiri, ya itu yin metal kan merasa dirinya indah, yang lain jelek lah, gua paling top nih. Nah, itu juga hati-hati. Terus jadi sifatnya pamer ya, kayak orang yang
pakai cincin kan sering pamer, pakai jam bagus ya, itulah. Nah itu pamer jadinya. Nah itu sifat-sifat yin metal yang mesti dihindari. Baik, kita masuk ke yang water. Nah, yang water ini pinter menjual mimpi. Apa sih mimpi ya? Contohnya seperti motivator. Ya motivator lah, motivator itu kan menjual mimpi. Apa sih yang water? Yang water adalah laut yang luas, atau samudra, atau sungai yang luas. Nah itulah yang water. Konotasi, interpretasi di alam itu udah yang water. Nah, dia pinter menjual mimpi, jago menjelaskan yang namanya juga motivator kan, menjelaskan masalah gitu. Jangan kayak saya tadi belepotan melulu. Oke. Terus visioner, dia melihat ke depan, wah top lah. Dah big picture, jadi melihat sesuatu itu kalau dia akan lihat langsung nanti gedenya seperti apa nih. Nah itu kan bagus. Nah itulah motivator. Kalau tidak punya yang water di 4 pilar dia, percuma lah nggak usah jadi motivator, karena ini adalah sifat dasar yang positif atau karakter dasar positif dari yang water. Dan negatifnya adalah dia terlampau independen, terlampau percaya diri ya. Laut luas mana semua tenggelam di sana, ya, makanya dia terlampau independen, percaya diri deh, gua nggak perlu siapa-siapa. Nah itu juga jelek, sifat yang mesti dirubah. Terus jaga image, sama seperti tadi siapa ya, Infire ya kalau nggak salah. Nah itu image freak. Nah image freak, dia jaga image. Terus egois. Nah inilah yang mesti dijaga oleh yang water, supaya dia tetap bisa menahan diri dari hal-hal negatif tersebut. Baik, kita ke yin water sekarang. Yin water adalah mampu untuk mengantisipasi. Dia mampu sekali untuk mengantisipasi sesuatu yang akan datang atau masalah yang akan datang. Jadi pintar ya orang ini mengantisipasi hal-hal yang akan datang ke diri dia atau ke kelompoknya dia. Terus dia pintar membuat orang menjadi naik, size people up gitu. Jadi orang menjadi lebih baik. Mereka jago untuk memotivasi sehingga orang lebih bagus, terus berpikir di luar kotak ya, out of the box lah, kira-kira seperti itu. Beda sama standar dan umumnya bagus. Kemudian cepat untuk berubah, jadi tidak mudah tidak mudah begitu ini gagal terus jadi putus asa dan lain-lain, merenungi itu dia. Nah, kalau yin water enggak, dia langsung berubah mencari lagi sesuatu yang baru. Tetapi ini juga ada jeleknya di yin water. Kenapa? Dia akhirnya tidak fokus karena dia banyak banget maunya, banyak banget idenya, banyak banget goalnya. Jadinya akhirnya nggak ada yang fokus, nggak ada yang jadi dong. Nah, kira-kira hal itu yang mesti dirubah tuh. Makanya itu disebut di negatifnya kurang konsisten. Jadi ini mau, itu mau, konsisten mestinya, fokus. Dan dia terlalu banyak ide dan tujuan. Ide banyak, goalnya banyak. Nggak ada yang jadi goal, nggak ada yang jadi kerjaan, atau cuman ide doang gitu akhirnya. Nah ini yang mesti dirubah dari yin water. Kemudian akhirnya murung dan akhirnya stres. Nah kasihan kan. Jadi rubahlah hal-hal negatif itu. Oke teman-teman, teman-teman pemirsa sekalian di rumah, semoga tetap sehat ya. Terima kasih sudah nonton video saya mengenai tiang langit ini. Semoga membantu menambah pengetahuan. Tolong dong komennya, kalau mau komen, kalau suka di like, terus di subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, bye.